Yang ini kita mau ke mana nih Pak Sabri? Ini ada undangan ini dari salah satu yayasan Tunas Sejati, Bang. Tunas Sejati ya. Ini di Yogyakarta ya. Yogyakarta. Okay. Ini salah satu lembaga yang bergerak pada penguatan spiritualitas dan karakter bangsa, kira-kira seperti itu. Jadi di Jogja ini yang dikenal sebagai kota pendidikan ini banyak rupanya yayasan-yayasan yang bukan hanya melakukan atau menjalankan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal yang sifatnya membangun karakter bangsa gitu kayaknya. Kayaknya di situ, Bang. Ini juga untuk pertama kalinya saya juga berkunjung ke sana ya untuk Tunas Sejati ini. Tapi bahwa Jogja adalah ladang subur untuk munculnya pendidikan formal dengan berbagai solusi kehidupan yang menghadapi manusia modern, itu memang paling tidak 10 tahun terakhir bermunculan gitu di mana-mana, khususnya di Jogja. Okay. Kalau dulu kan kita mengenal ada Ki Hajar Dewantara dengan pendidikannya dari Jogja juga, berarti ini juga mungkin Taman Siswa ya? Taman Siswa, iya. Jadi mungkin ini juga salah satu turunan ya dari pengaruh ekosistem dari ekosistem pendidikan taman siswa dan lain sebagainya begitu ya. Yes. Ada yang unik dari Ki Hajar ya, kalau kita lihat dari paradigma yang beliau ingin kembangkan. Yeah. Sebelum beliau menyodorkan konsepsi pendidikan, beliau mencoba mengungkap dulu subjek didik gitu. Oke. Jadi subjek didik itu, atau dalam tradisi filsafat itu sang ego itu, aku didik itu siapa, aku peserta didik itu siapa. Ternyata beliau melihat bahwa aku ontologis itu aku yang berlapis. Jadi bukan melihat subjek peserta didik itu sebagai objek ya, tapi lebih kepada subjek gitu ya. Subjek. Dan beliau melihat itu subjek sebagai aku ontologis yang berlapis. Ada aku rasio, ada aku rasa, ada aku jiwa, atau aku spirit, atau aku sukma, dan aku raga. Itu sebabnya pendidikan sebagai satu pembinaan holistik bagi beliau ya, semua itu harus diolah. Jadi ada olah rasio, ada olah rasa, ada olah jiwa atau sukma, ada olah raga gitu. Nah ini kan menarik dari seorang Ki Hajar yang justru cikal bakalnya itu di Jogja. Itu apakah misalnya ada kaitannya dengan semboyan mensana in corpore sano? Saya kira di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu tadi olahraga, olah jiwa. Boleh jadi, karena beliau punya bacaan mungkin sangat luas ya. Tambah lagi kultur Jawa dan mistik Jawa membuka ruang yang sangat luas terkait dengan pelapisan-pelapisan ontologis sang aku itu. Jadi katakanlah Roso dalam tradisi Jawa itu kan sebuah realitas yang tidak empiris, secara kasat mata, tapi dia dialami secara rasa gitu. Jadi ada hal yang menarik. Nah ini beliau masukkan dalam metodologi pendidikan. Satu diantaranya olah rasa itu tadi. Jadi rasa ini bukan dalam arti rasa yang empiris, tapi dia rasa yang bersifat non empirik, sesuatu yang bersifat intuisi batin atau apa gitu. Nah itu kaitannya dengan ini pemberlakuan kurikulum merdeka nih. Saya mendengar bahwa kurikulum merdeka yang dikembangkan oleh Mas Menteri ini kan sebenarnya merujuk kepada pola pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah ini bagaimana nih kurikulum merdeka, kemudian profil pelajar Pancasila nih, 6 profil pelajar Pancasila. Padahal kan Pancasila ada 5. Sering membuat salah tafsir sementara pihak kok Pancasila udah berubah jadi 6 gitu ya. Itu mungkin juga anak-anak pelajar peserta didik agak bingung juga gitu kan. Pancasila ini. Aku Pancasila sekarang 6 gitu. Nah, gimana kira-kira itu Mas Sabri? Jadi kalau saya program Belajar Merdeka sebenarnya memang diinisiasi gagasannya ini dari Ki Hajar Dewantara. Jadi manusia itu merdeka ketika ia mengenal hakikat dirinya gitu. Dia harus mengenal bahwa sang aku itu berlapis secara ontologis. Jadi dia merdeka secara rasio, dia harus memerdekakan sang ego dari sisi rasa, kemudian sukma dan juga raga. Jadi manusia merdeka adalah holistik. Totalitas sang ego yang berbagai status ontologis itu, dia mampu membebaskan dirinya untuk meraih cita-cita ataupun harapan tentang masa depannya gitu. Jadi spirit mereka belajar sebenarnya di situ, kembali ke status ontologis sang aku yang berlapis itu. Spiritnya ada di situ. Ada spirit, ada rasa, ada rasio,
dan ada raga gitu. Tapi kalau terkait tadi profil pelajar Pancasila, dengan Pancasila gimana kira-kira? Nah itulah yang menurut saya secara ontologis 6 dimensi itu tidak mencakup kelima sila Pancasila. Jadi ada sila yang terlewat terlewat. Misalnya sila tentang kebangsaan itu nggak ada visi bagaimana menanamkan nasionalisme ke siswa-siswa kita, itu tidak kokoh ya, bahkan nyaris terabaikan. Ada pada dimensi akhlak, yaitu akhlak bernegara dan berbangsa, tapi itu hanya serpihan saja, padahal dimensi kebangsaan itu satu sila yang sangat kokoh. Bahkan untuk pertama kalinya Soekarno menganggap itulah prinsip pertama, karena nilai-nilai kebangsaan yaitu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang dideklarasikan tanggal 20 Oktober oleh Ikrar Pemuda, itu yang bisa mempersatukan bangsa yang bineka ini di Nusantara ini hanya karena ide kebangsaan yang satu, bukan isu agama, bukan isu etnisitas, bukan isu bahasa, tapi justru bangsa gitu. Nah, ketika ini hilang dalam ruang pembelajaran formal kita, terutama dalam program profil pelajar Pancasila, menurut saya ini sangat berbahaya dari sisi itu. Yang kedua, visi sosial, keadilan sosial. Siswa-siswa kita tidak diajarkan gimana berinteraksi sosial di tengah-tengah keterancaman relasi-relasi interpersonal yang direbut oleh dunia digital, dunia sosial media dan sebagainya. Sehingga kalau ini tidak merupakan gerakan sadar, sangat boleh jadi siswa-siswa kita cerdas dan intelektual, tapi dia berada pada situasi kemungkinan antisosial gitu. Ada kegamangan gitu ya. Jadi kan sebetulnya yang ingin dibangun atau yang selalu digaungkan oleh Bung Karno itu adalah nation and character building. Jadi yang dibangun bukan hanya karakternya tapi juga bangsanya, nation buildingnya. Nah, dalam konteks ini berarti wawasan kebangsaan tidak kuat atau tidak masuk di dalam profil pelajar Pancasila, ini berarti upaya untuk membangun bangsa atau nation building ini terabaikan begitu ya. Tidak holistik. Tidak holistik begitu. Padahal gagasan Dewantara kan holistik, pendidikan holistik. Beliau menyebutnya sebagai pendidikan holistik. Nah, ketika dua hal ini tidak tercakup dalam profil pelajar Pancasila, ya pasti nggak holistik. Itu menurut saya secara konseptual bertentangan per se. Jadi ada perlu kiranya semacam peninjauan kembali gitu ya. Sebelum nanti ini kan saya dengar bahwa kurikulum Merdeka tahun depan akan diberlakukan penuh begitu ya. Sekarang ini kan belum, baru mungkin hanya beberapa ya. Kalau dari informasi yang saya dapat dari sekitar 300.000 unit pendidikan, mungkin baru sekitar 160 atau 180.000 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Mohon maaf. Jadi tahun depan ini akan secara resmi diberlakukan sehingga diharapkan semua unit pendidikan akan melakukan ini. Tapi kalau konsep tadi profil pelajar Pancasila masih belum menyisakan PR begitu ya. Barangkali apakah perlu kita duduk bersama-sama lah para pihak yang terkait gitu ya. Mungkin Kemendikbudristek dan tentu saja BPIP sebagai pengampu pendidikan Pancasila begitu. Ya, karena ini merupakan sebuah konsep yang menautkan secara predikat Pancasila di balik kata pelajar, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sedapat mungkin secara komprehensif dan holistik seperti yang secara spirit diteladankan oleh Ki Hajar Dewantara itu harusnya termuat semua gitu. Nah, ketika ini tidak termuat atau mungkin belum tercover, ya menurut saya itu tidak holistik. Secara konseptual juga, secara paradigmatik justru sangat bertentangan dengan cara pandang Ki Hajar Dewantara. Nah, ini yang menurut kami, saya setuju bahwa kita duduk satu meja ini demi untuk masa depan bangsa, pemilik masa depan diberikan penanaman nilai-nilai Pancasila itu juga secara holistik, tidak separuh-separuh, sehingga Pancasila dipahami secara utuh di tingkat satuan pendidikan gitu. Saya kira ini obrolan yang menarik nih pemirsa. Obrolan di dalam mobil, dalam perjalanan menuju Yayasan Sehati gitu ya. Tunas Sejati, khususnya ke Museum Serat Jiwa ya. Serat holistik kehidupan. Serat holistik kehidupan. Dari namanya saja sudah terlihat bagaimana kehidupan secara menyeluruh, serat-serat kehidupan secara menyeluruh. Persis. Mantap. Obrolan singkat, salam Pancasila. Salam Pancasila.